malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami di mezbah doa untuk berdoa bersama, memuji menyembah Engkau dan menaikkan pujian kami bagimu. Terima kasih Bapa, kalau malam ini Kau izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita bersyukur ya, biarlah kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan, bahkan dalam segala perkara. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Pastor Debbie, saya mau bersaksi akan kemurahan Tuhan bagi kami yang tepat pada waktunya. Beberapa bulan yang lalu saya ada masalah keuangan dengan seorang pejabat, ya pejabat yang cukup tinggi. Dan dengan kesepakatan untuk di bulan Juli saya harus kembalikan ya semuanya. Pada waktu yang sudah mendekati tanggal saya sangat bingung karena dananya sama sekali tidak dapat terkumpul buat dikembalikan. Saya hanya berserah pada Tuhan dan apapun yang terjadi saya hanya minta kemurahan Tuhan, dan juga saya sempat minta doa ke teman dekat saya agar bantu dalam doa ya dalam hal ini. Tiba-tiba pada saat itu ada seorang teman yang langsung ya menawarkan pertolongan. Dia bilang, pakai uang saya saja dulu, kamu selesaikan, nanti kamu mencicil kepada saya setiap bulan. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa, dan begitulah yang saya alami. Yang saya hanya berserah penuh pada pertolongan Tuhan, dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Debbie Basir yang setiap firman yang diberitakan dan terus memberikan kekuatan serta memberi pengetahuan yang baru buat saya. Ya, dan terus berharap kepada Tuhan. Semoga Pastor Debbie dan keluarga serta semua tim selalu diberkati oleh Tuhan. Sudah lama saya hingga kini setia terus mengikuti mezbah doa dan juga mezbah syukur. Tuhan memberkati, amin. Puji Tuhan saudara ya, ketika kita mengalami masalah terutama dalam hal keuangan, ya memang tidak gampang ya, bahkan untuk peminjam ke orang atau mengharapkan ya dari orang itu rasanya sulit. Tapi ya kita tahu bersama bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita mau sungguh-sungguh percaya dan terutama ya bertobat ya, apalagi dalam hal keuangan kita benar-benar harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena Tuhan itu ya menolong orang yang ya dapat dipercaya ya. Kalau kita sudah nggak dapat dipercaya itu berbahaya. Ya, tapi tidak gampang. Ya, berharap kepada saudara pun seringkali tidak mudah. Kalau ada seorang teman yang tiba-tiba menawarkan ya untuk ya meminjamkan uangnya dan dibayar cicilan setiap bulan, ya itu ya sudah anugerah. Ya, tapi kita berdoa saudara supaya bagi orang percaya kita terbebas dari setiap masalah keuangan ya, terutama mari menjadi orang yang dapat dipercaya, terutama dalam hal-hal cicilan dan lain sebagainya ya, agar Tuhan itu memberkati. Karena ketika kita tidak dapat dipercaya, maka ya berkat Tuhan juga jauh ya. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya. Firman Tuhan berkata ya, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Tapi puji Tuhan kita mendengar kesaksian malam hari ini di mana Tuhan menolong tepat pada waktunya, dan kita percaya Tuhan juga yang akan terus memberi kekuatan ya untuk menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Iya. Terima kasih buat kesaksiannya. Kita akan melanjutkan baik pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan ulangan pasal yang ke-7 ya, tentang janji berkat. Bagaimana kita sudah membaca kemarin ya, Tuhan itu sudah ya mengatakan bahwa kalau bangsa itu sungguh-sungguh hidup dengan ketetapan Tuhan, setia, maka Tuhan juga akan menggenapi semua janji-janjinya bagi mereka. Ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan akan menghalau segala musuh-musuh mereka dan mereka dapat ya berjalan dengan aman, sebab Tuhan berkata,
Tidak ada bangsa yang terlalu besar. Engkau harus percaya bahwa tanganku sudah menyertai engkau. Aku membuat perkara-perkara besar di depanmu, mujizat-mujizat dengan tanganku yang kuat, kata Tuhan. Ya, bahkan ketika ada musuh-musuh di depanmu tidak perlu takut, sebab aku yang akan melepaskan tabuhan, menyerbu setiap musuhmu dan mereka semua akan binasa. Jadi Tuhan tidak menyerbu sekaligus, tapi Tuhan menyuruh ya bangsa itu menumpas sedikit demi sedikit. Agar apa? Ya, agar tidak semua langsung binasa, karena kalau semua langsung mati maka banyak binatang-binatang liar yang hidup, lebih banyak binatang daripada orang. Ya, dan kita melihat juga Tuhan itu Tuhan yang mencintai proses, ya, sehingga bangsa ini memang harus menghadapi banyak persoalan, tantangan di dalam menuju tanah perjanjian. Itu juga menggambarkan hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Ulangan pasal yang ke-8. Judul perikopnya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ulangan 8 ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingat, Tuhan sekali lagi mengingatkan bangsa itu agar melakukan semua perintah Tuhan dengan setia. Ya, jadilah orang-orang yang setia sampai pada garis akhir. Tuhan menuntut kesetiaan dari hidup kita. Ya, Tuhan berkata, jadilah orang-orang yang setia dan mereka dituntut kesetiaan dari hidup mereka. Maka kalau mereka setia, kata Tuhan, ya mereka akan hidupnya baik, mereka bertambah banyak dan akan memasuki ya negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah kepada nenek moyang. Ayat yang kedua berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, ya Musa berkata kepada bangsa itu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang sudah engkau jalani 40 tahun di padang gurun. Bangsa ini disuruh mengingat bagaimana perjuangan mereka selama 40 tahun. Bagaimana ya air mata, lembah kekelaman, padang gurun yang panas yang harus mereka lewati selama 40 tahun perjuangan mereka. Supaya apa di sana dikatakan, saudara, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Jadi dikatakan atas kehendak Tuhan. Mereka 40 tahun harus berjalan melewati padang gurun. Ya, dengan maksud dikatakan di sana merendahkan hatimu. Jadi tujuan Tuhan ya mengizinkan persoalan pencobaan dalam hidup kita yang pertama itu untuk merendahkan hati kita. Tuhan melihat ya kerendahan hatimu. Kenapa pencobaan diizinkan? Supaya kita ini semakin hari semakin rendah hati. Ya, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan selalu berkata, Tuhan engkaulah segala-galanya, engkau yang terbaik Tuhan. Aku percaya rencanamu itu yang terbaik. Aku mau menghormati Tuhan. Mari kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Dikatakan di sini Tuhan mengizinkan bangsa itu masuk 40 tahun di padang gurun mengalami penderitaan dengan maksud apa? Yang pertama merendahkan hatimu. Ya, jadi saudara, Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Bangsa Israel diizinkan mengalami 40 tahun perjuangan di padang gurun. Sebenarnya tujuannya hanya satu. Tuhan ingin bangsa itu menjadi bangsa yang rendah hati. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau kita mau melihat peninggian Tuhan, kalau kita mau diangkat oleh Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang rendah hati, saudara. Tanggalkan semua kedagingan, gak usah minta dihormati, gak usah minta dihargai. Ya, belajar melepaskan pengampunan, menerima segala proses, menerima segala keadaan. Ya, itu namanya kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana Tuhan berkata, ya semua itu diizinkan Tuhan terjadi hanya satu tujuannya, yaitu dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Ya, sebab Tuhan mencintai orang-orang yang rendah hati, tetapi orang yang tinggi hati direndahkannya, tapi orang yang rendah hati ditinggikannya. Jadi ingat,
rendah hati ditinggikan Tuhan, tinggi hati direndahkan Tuhan. Ya, kita mau pilih yang mana? Kalau kita ingin ditinggikan, rendahkan hatimu. Kalau ingin direndahkan, ya tinggikan hatimu. Jadi ingat ya prinsip Tuhan, rendah hati ditinggikan, tinggi hati direndahkan. Ya, sebab Tuhan tahu meninggikan orang-orang yang rendah hati. Lalu dikatakan di sana tujuan yang kedua adalah apa? Yang pertama dengan maksud merendahkan hatimu, yang kedua mencobai engkau, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka itu dicobai? Ternyata di sana dikatakan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, jadi ternyata pencobaan, masalah itu akan mengeluarkan isi hati seseorang yang sesungguhnya. Ya, lewat masalah ketahuan hati orang itu. Lewat pencobaan ketahuan apa yang ada dalam diri orang itu. Lewat persoalan kualitas iman seseorang itu teruji. Apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan berkata apakah yang ada dalam hatimu itu yaitu kesetiaan. Untuk engkau setia berpegang pada perintahnya atau tidak ya. Jadi untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya ternyata pencobaan, masalah, pergumulan ya itu akan membuat kita melihat ya apa yang ada dalam isi hati seseorang. Makanya saudara ya ketika rumah tangga juga diuji, terlihatlah di situ ya. Ketika sebuah hubungan diuji, terlihatlah apa yang ada dalam hati orang. Orang mau berpura-pura manis saudara. Itu akan teruji ketika ada masalah. Ya coba kalau ada orang datang kepada kita mengaku teman atau sahabat. Tapi sahabat sejati itu teruji ketika ada masalah. Apakah isi hatinya itu benar tulus atau tidak. Nah kalau isi hatinya tidak tulus maka masalah akan membuat dia jauh dari kita. Tapi kalau orang-orang yang hatinya tulus, justru sebuah masalah itu akan menguji ketulusannya. Ya, sama Tuhan juga begitu, saudara. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan kepada bangsa Israel? Ya, Tuhan mau lihat apa yang ada dalam hati mereka. Apakah selama ini mereka mengasihi Tuhan dengan tulus atau tidak? Ternyata ketika diizinkan mengalami pencobaan di padang gurun, mereka langsung menyalahkan Tuhan. Mereka langsung tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bahkan berkata, kenapa kami dibawa ke Mesir, ke tanah perjanjian untuk dibunuh di padang gurun? Mending kami ada di Mesir. Ternyata bangsa ini tidak cukup ya memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Mereka selalu mencurigai Tuhan. Ya bagaimana mungkin mereka bisa berjalan dan bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan perkara besar kepada mereka kalau mereka itu punya hati yang tidak tulus kepada Tuhan. Saudara, ya masalah akan membuat hati orang teruji. Masalah akan membuat ya manusia itu terlihat siapa dia sesungguhnya. Karena itu Tuhan berkata juga di sini, ya aku ingin melihat apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada perintahku, berpegang kepada perintahku atau tidak. Ya, ayat yang ketiga dikatakan jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, ya Tuhan harus merendahkan hati mereka dengan cara membiarkan mereka lapar. Ya, dan disitulah karena mereka berpikir bahwa mereka harus makan roti. Mereka sudah terbiasa di Mesir hidup dengan makan roti. Kita juga di Indonesia mungkin sudah terbiasa hidup dengan makan nasi. Ya, di sini Tuhan berkata, ya kalau engkau mengikut Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap yang Tuhan ucapkan. Dan apa yang Tuhan ucapkan itu terjadi. Tuhan berkata apa? Turunlah mana dari langit. Itu makanan yang mereka gak pernah tahu. Bahkan sampai hari ini tidak ada yang tahu mana itu seperti apa. Ya, kenapa saudara? Di sini membuktikan kepada kita bahwa ketika Tuhan yang berucap, sudah kita ini tanggalkan semua pola-pola lama kita. Orang berkata dulu di Mesir kami makan nasi. Berpuluh-puluh tahun kami hidup makan nasi. Tapi ternyata Tuhan berkata, kali ini engkau tidak akan makan nasi. Ada mana yang akan turun dari langit. Siapa yang mengerti mana itu apa? Bahkan sampai hari ini kita nggak tahu mana itu apa. Itu adalah makanan yang diucapkan Tuhan dan mengenyangkan mereka. Jangan takut, hari ini kita hidup bukan hanya dari beras atau nasi saja. Tuhan sanggup
ketika dia berucap, ketika dia berfirman, maka itu akan terjadi. Ya, Tuhan mengizinkan mereka mengalami semua itu untuk merendahkan hati mereka yang sombong. Ya, dengan angkuh mereka berpikir Tuhan tidak sanggup memelihara mereka, saudara. Ya, jadi dia merendahkan hati mereka. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf, ya, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Berulang-ulang Tuhan menyampaikan, ya, bahwa ya Tuhan itu mengasihi mereka, bahwa Tuhan itu mencintai mereka. Ya, bahwa Tuhan itu melihat hidup mereka. Tapi ya itulah saudara, ya tetap ketidakpercayaan itu selalu ada di hati mereka. Ya, bahkan ya seringkali saudara, mudah bagi kita untuk menganggap perlindungan Allah itu sebagai hal yang biasa, yang sudah semestinya demikian. Kita jarang menghiraukan atau mengucap syukur kepada Allah bila ya kita mengalami hal-hal yang kelihatannya biasa. Ya, kita berpikir bahwa kita ini hidup memang sudah seperti ini kita hidup. Ya, saya ini bangun pagi bernapas ya memang harus seperti itu. Kita lupa bahwa banyak orang bangun pagi sudah nggak bisa bernapas. Kita lupa bersyukur, Tuhan kalau bangun pagi aku bernapas nih, puji Tuhan itu anugerah-Mu. Ya, seringkali kita merasa ya memang saya bangun pagi harus bernapas, memang harus seperti itu. Tapi kalau terjadi sesuatu yang lain kita nggak tahu, makanya belajarlah bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang yang mengakui Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rendah hati. Maaf saudara, seringkali kita lupa bersyukur. Kita bangun pagi, kita bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Itu bukan hal yang ya memang harus seperti itu. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Jangan saudara anggap biasa yang begitu-begitu itu. Banyak orang tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Itu sekarang terbaring di rumah sakit. Nggak bisa apa-apa. Dan kalau orang nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, 1 bulan aja itu mati saudara, meninggal. Nah, kita ini jarang bersyukur, merasa bahwa ya semua itu yang terjadi memang seperti itu. Ya, saya bangun pagi itu memang seperti itu. Ya, buang air besar, buang air kecil. Saudara, kita harus berkata bahwa semua hanya karena anugerah. Ya, bangsa Israel merasa ya semuanya itu ya memang harus seperti itu. Dan mereka tidak benar-benar ya insyaf. Tuhan berkata ya harusnya kamu insyaf. Ya, ketika kamu itu melihat bahwa Tuhan itu menyertai engkau. Pakaianmu tidak menjadi buruk di badanmu, kakimu tidak bengkak engkau berjalan di padang gurun. Ya, mereka berpikir ya memang harus seperti itu, tapi sebenarnya saudara, ya kita lihat itu adalah perkara yang luar biasa. Ya, mereka berjalan 40 tahun, pakaiannya tidak rusak. Ya, itu kan sesuatu yang dahsyat, kaki mereka tidak bengkak. Ya, pakaiannya tidak menjadi tua. Ya, dan tapi bagi bangsa Israel itu adalah perkara yang biasa, sehingga mereka itu tidak lagi ya bersyukur dan tidak lagi berkata seorang kepada yang lain, harusnya kita ini ajaib ya Tuhan ya. Bahasa kita berjalan nih 40 tahun ya, kaki kita nggak bengkak, baju kita nggak sobek, memang Tuhan tuh dahsyat. Tapi mereka tidak mengucapkan itu karena mereka merasa ya memang harus demikian. Ya, mereka marah dan marah ketika ada sesuatu yang mereka nggak dapatkan. Saudara, biarlah dari mulut kita hari-hari ini ketika kita bersama dengan teman, mari kita selalu berkata, iya ya Tuhan tuh baik loh. Kalau mau dipikir-pikir kita ini masih bisa bangun, kita masih bernapas, itu tuh semua hanya karena anugerah Tuhan. Ini bukan perkataan yang biasa, ini adalah satu tanda kita ini rendah hati dan menganggap Tuhan itu segala-galanya bagi kita ya saudara. Firman Tuhan berkata harus ya, oleh sebab itu haruslah engkau ya harusnya kamu tuh insyaf. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan
ya takut akan Dia. Sudah seharusnya kita hidup berpegang pada firman Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hidup berpegang pada firman Tuhan. Orang yang sombong yang akan direndahkan. Mereka tidak mengindahkan firman, gak mau berpegang pada firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Dikatakan di sana, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara, apa yang tidak Tuhan berikan? Tidak ada dalam hidup kita ini yang tidak kita terima dari Tuhan. Semua yang bisa kita nikmati hari ini adalah yang kita terima dari Tuhan. Gak ada satupun yang kita gak terima dari Tuhan. Ya, semua kita terima dari Tuhan, saudara. Ya, biarlah kita ini mau bersyukur. Makanya dikatakan, saudara, ya mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan, dan engkau akan makan dengan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ya, kalau kita melihat di ayat ini, saudara, ini adalah merupakan satu tradisi. Ya, disebut sebagai alasan untuk kita berdoa sebelum atau sesudah makan. Akan tetapi tujuannya adalah untuk memperingatkan umat Israel agar mereka jangan melupakan Allah ketika kebutuhan serta kekurangan mereka dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, biarlah doa-doa kita ketika ada di meja makan itu berfungsi sebagai pengingat senantiasa bagi kita mengenai kebaikan Tuhan kepada kita, yang mengenai kita ini dicukupkan makanan. Terus makanya kalau saudara mau makan, saudara berdoa. Berdoa itu bukan apa-apa. Berdoa itu untuk apa, saudara? Ya, Tuhan, yang pertama kali kalau kita doa makan tuh, Tuhan terima kasih buat berkat ini. Ya, jangan berdoa cuma Tuhan kuduskan berkat ini, sucikan supaya aku sehat, supaya aku ini, supaya ini. Isinya doa tuh kayaknya kok kita memerintah Tuhan terus ya. Tapi kita berdoa tuh seharusnya, Tuhan terima kasih. Aku tuh bisa makan hari ini karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena kekayaanmu. Seberapapun uangmu, engkau harus bersyukur ketika makan. Artinya apa? Ya, semua karena anugerahmu aku bisa makan ini ya. Jadi doa makan itu pengingat kepada kita untuk ingat bahwa kita ini semua kita dapat dari Tuhan itu hanya karena anugerah. Ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingat, saudara, Tuhan menentang orang yang sombong. Dan di sini dikatakan Tuhan mewanti-wanti, memperingatkan bangsa ini. Jangan engkau lupa melakukan firman-Ku, hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, berpegang pada perintahnya. Itu cara agar kita tidak melupakan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang terus berpegang pada perintah Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya. Tapi orang yang melupakan Tuhan, yang sombong, yang angkuh, itu mereka tidak mau berpegang pada firman Tuhan ya. Dikatakan di sana, jangan tinggi hati, jangan sombong ketika engkau sudah makan kenyang, bertambah hartamu, bertambah perakmu. Jangan engkau berubah, tetap kasihi Tuhan Allahmu. Lebih sungguh-sungguh lagi melayani Dia.
Ya, dalam keadaan kita tidak ya punya apa-apa, sungguh-sungguh ketika diberkati lebih sungguh lagi mencintai Tuhan. Ya, makanya saudara, banyak orang yang berkata, Bu, ibu itu nggak capek. Pelayanan ke sana ke sini, pelayanan kemana, ya kayaknya tidak ada istirahat. Saya hanya berkata, saya mau membalas apa yang Tuhan berikan selama hari masih siang. Saya mau bekerja bagi Tuhan, mau melayani Dia sungguh-sungguh. Sebelum datang malam kita nggak bisa lagi buat apa-apa, saudara ya. Lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Ya, dan supaya engkau ya dikatakan kalau sudah makan kenyang, punya harta, punya rumah, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau sombong. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun dikatakan ingat ya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu di gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan nenek moyangmu. Dia supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya ya maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingat, kalau hari ini engkau kaya, jangan bilang ini karena kuatku, karena kepinteranku, karena kerajinanku. Semua yang kau dapat hari ini karena Tuhan. Dia yang memberikan kemampuan kepadamu ya untuk memperoleh kekayaan. Sekaya apapun engkau hari ini, bilang semua karena Tuhan. Tidak ada satupun yang kita lakukan karena kekuatan kita, tapi semua hanya karena Tuhan. Baik saudara, ya kita akan lanjutkan besok ya, dan di sini dikatakan masih ada ayat 19 ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau ada yang beribadah kepada Allah lain dan bukan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata engkau akan dibinasakan. Jangan taruh harapanmu pada sesuatu yang lain, tapi taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami ada malam ini Tuhan untuk mengingat akan semua kebaikan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, apa yang Engkau sampaikan kepada bangsa Israel itu juga berbicara bagi setiap kami hari ini. Tidak satupun dari kami yang dengan sombong tidak mengakui Tuhan. Kami mengakui Tuhan dalam segala laku kami. Semua yang kami dapat, semua yang kami miliki itu berasal dari Tuhan saja. Bahkan nafas hidup yang kami hirup hari ini, semua pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang kami dapat karena kekuatan kami, semua karena Engkau Bapa. Ampuni kalau selama ini ada kesombongan, ada tinggi hati, keangkuhan, ampuni kami. Satu tanda bahwa kami hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan adalah ketika kami melakukan firman Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan lepaskan. Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kenajisan, percabulan, dipatahkan, diputuskan dalam nama Tuhan Yesus setiap ikatan-ikatan dosa ini. Rokok, minuman keras, pornografi, kemabukan, judi, semua dilepaskan. Bahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi iblis, bahkan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika manusia rohani kami disembuhkan, jiwa kami disembuhkan, maka segala penyakit fisik kami disembuhkan. Karena itu sembuhkan setiap mereka yang sakit Tuhan, ketika mereka juga sudah disembuhkan rohani mereka. Jamah yang sakit apapun perkatakan Tuhan dalam nama Yesus, aku percaya
Ketika aku disembuhkan rohaniku, maka manusia jasmaniku juga disembuhkan Tuhan. Biar pertobatan terjadi Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Berkati Tuhan mereka yang punya rindu punya keturunan, anak, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja menjadi penolong. Biarlah kami menjadi orang yang dapat dipercaya dalam segala hal, terutama dalam hal uang. Tuhan berkati juga Bapa bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dilawat oleh Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Bangsa-bangsa, kota-kota, pulau-pulaunya diberkati Tuhan, desa-desanya diberkati Tuhan, ada sorak kemenangan, ada pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan berkati hari ini Tuhan. Ada pertemuan G20 yang ada di Bali. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin, kepala-kepala negara, agar apa yang mereka bicarakan adalah sesuai yang datang dari Tuhan saja. Berkati Bapa segala bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati apa yang mereka bicarakan juga hari ini bersama Presiden Jokowi. Tuhan memberkati, beri hikmat marifat. Kami percaya setiap kami yang setia berdoa di mesbah doa, turunlah kiranya berkat lawatan Tuhan atas setiap kami. Mari buka hatimu dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus. And there I find you in the mystery.